Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya seminggu ini? Diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh senantiasa menyertai kita semua. Dan sebuah sukacita bahwa kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama di dalam bait Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah kebaktian umum 1, 5 Oktober 2025. Ibadah minggu pertama di bulan Oktober. Oleh karena itu kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus. Dan juga kita akan menyiapkan persembahan yang terbaik kita untuk kita berikan di dalam persembahan mesbah pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Rusti Japri, dan juga akan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang makin berdiri, kita bersatu dulu sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup kami. Kalau kami ada hingga detik ini adalah semua semata-mata kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan, di dalam bait-Mu yang kudus ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami mengucap syukur karena itu adalah semua juga karena anugerah dan kebesaran-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan boleh menjamah kami, Tuhan boleh berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga kami pulang dengan tidak sia-sia tetapi kami boleh membawa berkat firman. Dan terlebih daripada itu kami boleh terus digerakkan dan dibakar oleh api roh agar kami terus menghidupi firman tersebut ya Bapa. Sungguh Tuhan kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, kami menyerahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh beracara di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Kita mengamini itu dan Dia adalah pencipta kita dan juga pencipta seisi alam semesta ini. Dialah yang layak terima puji dan hormat dan sembah kita. 1 Tawarik 29 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Mari pada momen pagi hari ini kita puji dan sembah Allah kita. Kita naikkan penyembahan kita dengan sungguh-sungguh. Kita naikkan bersama-sama di dalam bahasa Mandarin dan Indonesia.我神
Engkau katakan Engkau megah, Engkau mulia ya Tuhan. Dalam kemuliaan, wangi pun bersuka, bumi pun bersilau. Ya datang dalam terang, kegelapan goncang, warna kau sesejuk, mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, seperti Tuhan dan ajar Tuhan abadi tahtanya, kuasa di tangannya, Alfa dan Omega, Alfa dan Omega. Allah Tritunggal, ketiga yang esa, ajaib dan mulia, ajaib dan mulia. Sama-sama kita nyanyikan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali lagi Engkau besar Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Layak disembah, Kau Raja segala raja, hati bernyanyi, Kau besar, layak disembah, Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allah, nyanyikan besar Allah, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. So sekalian, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dan kita boleh menyadari setiap kita adalah orang-orang yang berdosa.
Kita mohon supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan melayakkan kita untuk duduk semeja dengannya. Yesaya pasal yang pertama ayat keempat berbunyi demikian. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kuasa Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Seringkali kita bertingkah laku demikian seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyadari seringkali dalam jiwa kami, di dalam perbuatan-perbuatan kami, apa yang ada dalam hati kami terlihat dari ucapan dan tingkah laku kami. Kami sering melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Engkau. Saat ini kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, dan melayakkan kami untuk duduk semeja bersama dengan Kristus. Dan kami bersyukur jikalau kami mengaku akan dosa dan kesalahan kami. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang pemurah. Engkau adalah Allah yang pengampun. Sehingga sebesar apapun dosa kami, tetapi ketika kami jujur mengakuinya, maka Engkau memberikan pengampunan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Dan terima kasih juga jikalau kami dilayakkan untuk duduk semeja bersama dengan Kristus, mengingat cinta kasih-Nya yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Yesaya 54 ayat 8 dikatakan demikian, dalam murka yang meluap-luap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan, penebusmu. Kita bersyukur kita diampuni dengan kasih yang setia, kasih yang abadi. Amin. Saudara sekalian dipersilakan untuk boleh duduk. Kepada yang bertugas boleh dipersilakan untuk boleh maju ke depan. So sekalian dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-29 berbunyi demikian, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. So sekalian, ini adalah peringatan yang keras dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, yang tidak menghargai perjamuan kudus yang digunakan oleh mereka untuk pesta pora, untuk makan dan minum tanpa memahami makna perjamuan kudus. Oleh sebab itu dikatakan ada hukuman bagi orang-orang yang demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mencegah orang mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang salah, maka gereja membuat peraturan hanya bagi saudara sekalian yang sudah dibaptis sajalah yang boleh mengikuti perjamuan kudus. Karena saudara sudah dianggap sudah mengikuti pembinaan dan juga memahami makna perjamuan kudus. Jadi di antara saudara sekalian yang belum dibaptis, jangan terlebih dahulu mengambilnya. Saudara sekalian, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Ia mengadakan perjamuan yang terakhir
dengan murid-muridnya. Yesus menyadari ada satu misi yang harus dia kerjakan, menjadi penebus umat manusia. Dan oleh sebab itu dia harus menyerahkan nyawanya. Pada malam terakhir Kristus berkata kepada murid-muridnya untuk mengingat dia melalui perjamuan kudus. Ia mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagi setiap kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan ia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Sekalian, waktu kita makan roti perjamuan kudus ini, anggur perjamuan kudus ini, kita diingatkan Yesus menjalankan satu misi, menyatakan kasih-Nya yang terbesar, sehingga kita orang-orang berdosa mendapatkan anugerah keselamatan daripadanya. Kiranya berita ini mendorong kita untuk mengabarkan berita kematian Yesus yang menebus kepada mereka yang belum percaya. Amin.
Saudara sekalian, saya mengundang kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan kita mengangkat roti dan anggur perjamuan kudus, dan kita masuk dalam doa. Bapa di surga, di tangan kami sudah memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus. Roti yang terpecah-pecah, yang melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik menanggung siksaan bagi kami. Sehingga melalui tubuh yang tercabik-cabik inilah kami mendapatkan pengampunan dosa. Bapa di surga, di tangan kami sudah memegang cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Kristus. Darah yang mengalir di atas kayu salib, yang menandakan penderitaan yang amat berat. Dengan darahnya yang kudus inilah kami orang-orang berdosa, kami dikuduskan. Ketika kami memakan roti dan anggur perjamuan kudus yang kami akan minum juga, kiranya iman kami diteguhkan. Kami mendapatkan kasih yang terbesar dari Allah, di mana Bapa di surga sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Di mana Kristus yang rela menjadi manusia, mati di atas kayu salib dengan misi menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Kami sudah mendapatkan kasih yang terbesar. Kiranya berita anugerah yang begitu besar ini mendorong kami ya Tuhan untuk mewartakan kepada orang-orang yang belum mengenal karya Kristus di atas kayu salib. Sehingga mereka pun boleh mendapatkan kasih yang terbesar. Berita yang berharga, paling berharga di telinga umat manusia. Kami menyambut roti dan anggur perjamuan kudus dengan segala pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan iman kita memakannya. Mari dengan iman juga kita meminumnya. Kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya ketika kami memakan roti perjamuan kudus, meminum anggur perjamuan kudus. Ini bukan sekedar sebuah upacara biasa saja. Tetapi kami percaya ya Tuhan, ada berkat rohani yang kami dapatkan. Berkat rohani di mana kami diingatkan kembali akan kasih Kristus yang begitu besar di dalam hidup kami. Kalau kami sudah mendapatkan kasih yang terbesar, bawalah kami ya Tuhan. Dengan mengingat kasih yang terbesar, kami juga ingin mengasihi Engkau dengan kasih kami yang terbesar. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami. Terima kasih atas perjamuan kudus yang Engkau sudah pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita responi perjamuan kudus. Kita bersama-sama menaikkan pujian mulia bagi Allah. Karena kita melihat melalui perjamuan kudus, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah dengan
dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosa apapun besarnya, Dia menghapus dan membasuh semuanya. Kita bangkit berdiri. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Penebusan mulia baginya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengingat kembali hukum kasih yang telah diberikan Tuhan Yesus. Kita bacakan bersama-sama hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Baik. Tidak hanya manusia saja yang akan memuji Tuhan, tetapi seisi langit dan bumi juga akan tetap memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama, kita naikkan suara kita naikkan pujian kita menari, kita memuji Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang wanita saja. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Sekali lagi yang pria bersama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bersama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi ku puji Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan kini saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman. Hari ini berkat firman akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Sidang kita, Pendeta Rusdi Jabri, dan akan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus dengan tema Setia Memberitakan Apapun Hasilnya. Mari kita naikkan pujian Tuhan ini aku. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk Tuhan pada pagi hari ini. Ini aku jadikan aku Allahku untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan Kita sama-sama katakan Tuhan ini aku Tuhan. Ini aku jadikanlah ku Allahku untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Kita minta Tuhan penuh hidup kami dengan Roh-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saudara sekalian kita masuk di dalam doa. 我们进入祷告， Bapa di dalam kerajaan surga, 我们在天上的父， tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. 这时候我们要听你仆人讲的话语。 Kiranya ya Tuhan, Engkau beserta dan Engkau memimpin kedua hamba-Mu. 愿主你能够带领两位软弱的仆人， Dengan kuasa dan Roh-Mu yang kudus memimpinnya. 愿你的圣灵来引导我们， Sehingga apa yang disampaikan oleh mereka kepada kami adalah kebenaran firman-Mu. 以致他们所传讲的都是你的真理。 Dan kiranya Roh-Mu yang kudus juga boleh bekerja di dalam setiap hati kami. 愿你的圣灵在我们每个人心中工作， Sehingga ketika kami mendengar, 以致我们所听到的， kami terdorong untuk melakukannya. 好叫我们能行在我们的生活 Ketika 里面。 kami keluar dari gereja-Mu dan melakukan aktivitas kami sehari-hari, 当我们从你的
教会初期以及我们做我们的工作的 Kami 时候， diingatkan untuk melakukan firman-Mu. 我们要来实行你的话， Berbicaralah kepada 主啊， setiap 你 kami 亲自对我们说话， dan kami siap mendengar. 我们静听你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣的名， kami panjatkan doa 我 kami. 们祷告， Amin. 阿门。 So sekalian di bulan ini kita akan banyak membahas tema-tema khotbah tentang penginjilan, tentang bermisi. 我们这个月我们将要很多思想关于这个传福音的工作。 So sekalian bermisi adalah satu perintah yang diberikan kepada setiap kita yang sudah percaya. 传福音的工作是神给我们一个命令要去传的。 Pengabaran Injil kepada mereka yang belum percaya bukan hanya tugas para misionaris, pendeta, penginjil, tetapi itu adalah tugas yang diberikan kepada setiap kita. 所以传福音给不信的人，不是单单传到牧师以及宣教士，而是我们每个属于主的人都应当这样做。 So sekalian kalau kita merasakan sebuah anugerah yang besar, 如果我们得到了这么大的恩典， pasti itu mendorong kita untuk menyampaikan berita itu 所以 kepada orang lain. 我们必须要把它传出去。 Kalau kita mendapatkan satu obat di mana penyakit kita disembuhkan, 如果我们得到一种药，能来消除我们的病， dan kita melihat ada orang yang mengalami penyakit yang sama, 我们也知道那个地方有这样的疾病， maka keterlaluan kalau kita tidak mengatakan ada obat ini yang bisa menyembuhkan penyakit. 所以我们就能够跟他们讲，有这种药来医治你们的疾病。 Sekarang penginjilan pun demikian. 我们知道传福音就是这样。 Kalau kita sudah mendapatkan anugerah yang besar, 如果我们从上帝得到这么大的恩典， kita menyadari karya Kristus dalam hidup 我 kita 们也从基督得到这么大的 yang memberikan satu dampak yang besar dari kematian kekal kepada hidup yang kekal. 我们从已经永恒的死直到永恒的复活， Seharusnya setiap kita terdorong untuk mengabarkan 所 Injil. 以每一个人要被推动要去传福音。 Hari ini saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan. 我们这时候，今天我要来看我们 Untuk 的 melihat ketika kita mengabarkan Injil mungkin seolah-olah tidak ada hasilnya. 所以我们在传福音的当中，有时候好像 Tetapi 没有 dalam 好 kondisi 像 yang demikian, 但是虽然是这样， apakah kita tetap setia 是不是我们 menyampaikan berita 还是 Injil? 忠诚在传福音呢？ Saya mengajak kita membuka Yesaya pasal yang ke-6. 我们来看以赛亚书第6 Kita 章， melihat ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. 我们从第8节看到第13节， Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia saja. 单单用印尼文来念。 Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ mereka tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. So sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， inilah panggilan dari Tuhan kepada Yesaya 这是神
给以赛亚这个命令， untuk menyampaikan satu berita kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi, bangsa yang dikatakan bangsa yang bebal. 所以叫他能把这个信息传给以色列民。 Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, 但是，亲爱的弟兄姐妹， apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada orang-orang Yahudi, 我们知道以赛亚传给以色列民的时候， pemberitaannya tidak didengar. 所以他没有鼓效。 So sekalian, seringkali waktu kita mengabarkan Injil kepada seseorang atau seseorang mengabarkan Injil kepada orang lain, 所以有时候我们把福音传给某一个人， yang seringkali yang menjadi ukuran yaitu hasilnya. 所以有时候我们会看到他的效果。 Berapa banyak orang yang berhasil kita injili, berapa banyak orang yang berhasil kita menangkan. 所以我们要来看多少人我们传福音，也多少我们有得到的 Wah, 效果。 tahun ini saya berhasil memenangkan 15 orang, saya berhasil dalam penginjilan. 有时候我们讲我们在传福音得到15个人， Tetapi tahun depannya tahun yang lalu saya menghasilkan hanya 1 orang saja. Sepertinya saya tidak berhasil. 但是好像以赛亚书他说我就得到一个人，好像没有果效一样。 2 tahun yang lalu saya mengabarkan Injil kepada banyak orang, mungkin ke 100 orang, tidak ada seorang pun yang percaya atas pemberitaan saya. 可能2年前我要把传福音给100个人，还没有一个人相信， saya gagal dalam pengabaran Injil. 所以我在传福音的工作失败。 So sekalian, seringkali ini yang menjadi ukuran keberhasilan seseorang mengabarkan Injil. 有时候 Berhasil atau 我 tidak. 们将这样的衡量来使我们在传福音的时候所得到的效果。 So sekalian, kalau ukurannya itu 如果用这样的衡量， seperti itu 好像这样， diberikan kepada Yesaya, 所以给以赛亚来做， maka boleh kita katakan Yesaya adalah pemberita Injil yang gagal. 所以我们就会想，以赛亚是一个失败的传福音者。 So sekalian, mengapa saudara 为 sekalian? 什么呢？ Dikatakan kiranya ketika engkau menyampaikan firman Tuhan, 当你把福音传开的时候， pergilah katakan kepada bangsa ini, 给这个民族知道， dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, 给他们知道这个， lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan, 但是给他们明白， buatlah hati bangsa ini keras, buatlah telinganya berat untuk mendengar. 虽然他们的耳朵沉重，不能够听的福 So 音， sekalian, artinya ketika Yesaya menyampaikan berita tentang firman Tuhan kepada bangsa Israel, 如果我们看到以赛亚把这个福音传给以色列民的时候， pemberitaan itu tidak ditanggapi oleh mereka. 所以好像没有果效。 So sekalian, seolah-olah Tuhan mengeraskan hati mereka. 所以有时候我们也看到上帝在偏心， Jadi jangan pikir begini Bapak Ibu 所以我 sekalian. 们不要这样想。 Ketika Yesaya menyampaikan berita tentang firman Tuhan kepada bangsa Israel, 当以赛亚把福音传给以色列民的时候， maka Tuhan berbicara kepada hati bangsa-bangsa Israel, orang-orang Yahudi. 所以上帝就对以色列民 Keras 和以色 hatimu, 列民 keras, 讲 keras, keras, keras. 你们这样 Jangan mengerti, jangan mengerti. 你们不能够明白， Sehingga mereka tidak mengerti dan hati mereka keras. 所以以致他们硬着心肠。 Maka jawabannya tidak demikian. 所以我们答案不是这样。 Tetapi pada dasarnya Pasti. bangsa Israel hatinya sudah keras. Tidak mau mendengar firman Tuhan. So, mereka- Tidak mau menanggapi apa yang Tuhan katakan kepada 所以我 mereka. 们看到以色列民他已经在起初他的心就这样硬了， Jadi Tuhan menyerahkan sesuai dengan keinginan hati mereka. 所以神就照着他们要的赐给他们。 Jadi mengeraskan hati 所以你硬着心肠， artinya Tuhan menyerahkan orang-orang Israel bertindak, bersikap sesuai dengan keinginan hati mereka. 所以如果他的硬着心肠，那么神就照着他们所要的去做吧。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱 boleh 的 dikatakan ketika
Yesaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. 所以我们看到以赛亚当传福音给以色列民的时候， Maka pemberitaan yang disampaikan oleh Yesaya kepada mereka, 所以当以赛亚给他们讲解这一些的， mereka tidak mau mendengar, mereka keras hati dan tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh 所 Yesaya. 以他们不但不听，还硬着心肠不接受。 So sekalian, kalau kita dalam posisi Yesaya, 如果我们在以赛亚这个身份的话， aduh saya pikir pelayanannya berat sekali. 如果要这样的侍奉， Saya membayangkan kalau saya khotbah di tempat ini, 如果我在想象，如果我在这里把福音传 terus 开， saya lihat ada 10 orang yang sedang tidur. 他们有10个人。 Misalnya Bapak Ibu sekalian ya. 我是在做一个比喻，如果有10个人打瞌 Tapi 睡， puji Tuhan, matanya masih melotot ya. 但是还是感谢 Aduh 主， kayaknya sia-sia nih saya nyampein firman Tuhan nih. 所以我们就认为我们所传的已经是徒然的， Apalagi ketika saya menyampaikan firman Tuhan, 是不是我没有把这 saudara 福音 tutup 传开 telinga. 你这样静静 Saya 的做， tidak mau mendengar. 我不要 Waduh, 听， itu paling menyakitkan lagi. 所以这是非常刺痛的。 Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kira-kira seperti itulah yang dialami oleh 所 Yesaya. 以我们就认为这样的情形在以赛亚时代就是这样。 Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, 我们知道以赛亚把福音传给他们， tetapi mereka mengeraskan 但 hatinya. 是他们硬着心肠， Mereka tidak mau mendengar. 他们不要听。 Dan seolah-olah pemberitaan Yesaya menjadi pemberitaan yang sia-sia. 所以好像以赛亚所传的一切都是徒然的， Maka Yesaya bertanya kepada Tuhan, 所以以赛亚就对上帝发问： berapa lama lagi? 我要等多少久呢？ Maka Tuhan menjawab, 所以上帝对他说， sampai kota-kota lenggang sunyi sepi, 所以到这些城邑已经荒 tidak 凉了， lagi ada yang mendiami, 已经没有人在这个 rumah-rumah tidak ada lagi manusia, 我们知道在房屋已经没有 tanah 人了， menjadi sunyi dan sepi, 我们的一切都成荒凉， seluruh negeri menjadi kosong. 使这个全国都荒凉了。 Sampai kapan? 到什么时候呢？ Berpuluh-puluh tahun Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada orang Yahudi. 所以以赛亚在他们当中传了10几年的这个福音， Dan dikatakan sampai tanah Yahudi itu kosong. 所以要使这个以色列民的那个地图城邑已经 Artinya 荒凉了。 bangsa Israel, kerajaan selatan ini, kerajaan Yehuda ini dibuang ke kerajaan Babel. 所以他们这个神就将这以色列民给放弃给那个巴比伦。 Kalau kita dalam posisi Yesaya, kalau kita dalam posisi Yesaya, 如果我们是好像以赛亚这个身份， ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? 所以上帝问谁我可以差 Maka 遣的， Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan. 所以以赛亚说我在这里，你就差遣我吧。 Tetapi ketika mendengar atau dibukakan apa yang terjadi ketika Yesaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang Yahudi, 所以当以赛亚传福音给以色列民听的时候， tidak ada yang mau dengar, 没有人要听， tidak ada yang mau menanggapi, 没有人要 bahkan dikatakan sampai kosong. 所以全部都已经荒凉了。 Kalau saya dalam posisi Yesaya, 如果我是以赛亚的话， ketika saya bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku Tuhan. 如果我说神啊，我在这里，你就差遣我吧。 Tapi kondisinya begini nih Rus. 那么为什么他的情况是这样的呢？ Engkau sampaikan kepada bangsa Israel, 我把这些传给以色列民， mereka tidak mau mendengar, 他们不要听， mereka mengeraskan hati. 他们这样硬着心肠。 Mungkin saya bilang, Tuhan saya cabut lagi deh Tuhan ya. 可能我会跟神说，那我就把它 Saya 收回来 mungkin 吧。 akan berkata, ini aku Tuhan, utus yang lain. 所以我跟神说，这是我当去差遣别人吧， Karena ini tugasnya begitu berat. 因为这个任务是何等的重。 Saya mengumpamakan seperti seorang
pendeta diutus di sebuah gereja. 所以我要讲，好像一个牧师在被差遣到一个教会， Dan anggota-anggotanya sudah kompromi dengan nilai-nilai dunia. 所以我们看到那些教会的会友，他们都已经 Dan pendeta yang sebelumnya 所以在之前的个牧师， juga mengajarkan hal-hal yang salah dan sudah kompromi dengan dunia ini. 所以他们也被这些会友 Sehingga 可以 nilai-nilai yang salah itu masuk ke dalam ke gereja. 所以当这个牧师来到这个教会的时 Maka 候， salah satunya adalah gereja ini adalah gereja yang menerima dosa LGBT. LGBT, lesbian, gay, transgender, biseksual. 这个教会就已经乱七八糟 Ya, 了。 namanya Rainbow Church, 所以这是好像有同性恋有什么都在里面。 gereja pelangi. Ya, karena pelangi itu lambang simbol dari orang-orang LGBT. 就是好像彩虹那样太多的彩色。 Kalau kita lihat pelangi itu indah, 我们看彩虹是很美丽的， indah. 漂亮。 Maka engkau juga harus melihat LGBT 你 itu 就好， juga 你一定要 indah. 好像他。 Ya, jadi ada transseksual, ada biseksual, ada gay, ada lesbi. Itu variasi yang membuat kehidupan manusia indah. 里面就是什么种种的人物都有。 Wah, setelah itu pendeta itu masuk. 所以到那个牧师进去的时候， Ketika dia lihat nilai-nilai yang demikian masuk ke dalam ke gereja, 所以当他进到那个教会， maka dia berkhotbah. 他就传讲。 Dan salah satu khotbah pertamanya adalah menentang nilai ajaran seperti ini. 所以他第一个就是挑战他们这一些 Jemaat yang awalnya dipenuhi oleh 1000 orang. 起初他们有1000个人， Minggu pertama disampaikan khotbah yang keras. 所以他把这个福音传得很大声， Keluarlah 200 orang. 有出去200个人。 Minggu keduanya tinggal 800 orang. 那么第二个星期就剩下800个人， Khotbah lagi. 他们 Makin keras. 又一直在宣教， Maka tinggallah 400 orang. 那么就剩下400个人而已。 Minggu depannya lagi khotbah lagi. 所以在一个星期他又在 Maka 传教， tinggallah 100 orang. 然后就剩下100个人， Khotbah lagi minggu depannya lagi. 所以他又在传教， Keras juga khotbahnya. 又是这样喊 Maka 声。 tinggallah 10 orang. 那么剩下有10个人听众而已。 Coba bayangin Bapak Ibu Saudara 所 sekalian. 以我要问， Kalau kita diutus di dalam gereja yang demikian, 如果我们被差遣到这样一个教会里面， kita rasanya itu seperti apa? 那我们的感觉又如何呢？ Saya coba membayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian 有 ya. 时候我当会想笑， Di gereja kita itu ada program Faith at Home. 我们在教会有关于这个家庭的一个讲座， Ini program untuk pembinaan keluarga-keluarga. 这是我们每个家庭都能够有这个讲座， Supaya keluarga-keluarga itu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. 好像我们每一个家庭都能够活在神的话语 Tentu 里 ini 面， satu program yang sangat baik. 这是一个很好的。 Tetapi yang hadir, 但是来到我们 di 当 antara 中， mungkin saat ini ada sekitar 180 orang yang 我 hadir. 们现在有180人在参加， Yang hadir cuma 20 orang. 那么还有参加者只有20人而 Maka 已， saya rasa, aduh, 那我又怎么感觉呢？ kok ini sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk gereja, tetapi untuk keluargamu. 这个不单单是为我，而是为全教会的人。 Aduh, rasanya kayaknya hatinya down sekali. 那么只有这20人，那我的心又感觉的如何呢？ Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan 所以我一直在想， Yesaya itu seperti pendeta yang demikian. 我们看到以赛亚就好像牧师一样， Dari gereja yang ibadahnya sekali ibadah 1000 orang, 可能他一直讲到有1000个人听， tinggal 10 orang. 那么剩下10个人的话， Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. 我们亲爱的弟兄姐妹， Dan digambarkan
betapa sepinya sampai dikatakan kota-kota telah lenggang sunyi sepi. 所以我们看到在圣经里面讲他们是那么的荒凉， Rumah-rumah tidak ada manusia. 在物质为已经没有人 Tanah 了。 menjadi sunyi dan 我们 sepi. 再看一切土地都荒凉了， Seluruh negeri menjadi kosong. 所以一切就变成空虚了。 Tetapi dalam kondisi yang demikian, 在这样的情况里面， dikatakan ada tunggul. 有一些的种子 Tunggul itu kalau tidak salah itu adalah pohon yang dipotong. 啊，这是我们这个有植物被砍掉 Ranting-rantingnya tidak ada, daunnya tidak ada lagi. 啊，它们的叶子已经跟这个枝子都没 Tapi 有 dari 了。 tunggul itu dikatakan 但是我们看到这个是 keluar sebuah tunas. 是从这个被砍掉的 Dan 草， dikatakan 有个 Tuhan 福了。 akan berkarya melalui tunas tersebut. 所以神说他就用这个来。 Sekalian kalau dihitung atau berdasarkan jumlahnya, 如果我们要看它的总数， maka boleh dikatakan Yesaya adalah seorang penginjil yang gagal. 哦，所以我们可以讲以赛亚是一个失败的传福音者， Pelayan yang gagal. 是在这失败的。 Tetapi apakah itu yang menjadi ukurannya? 那么是不是这样成为他的衡 Maka 量 hal 呢？ yang kita pelajari Bapak Ibu sekalian. 所以我们来看， Keberhasilan dalam penginjilan bukan ditentukan berapa banyak yang kita menangkan. 所以我们看到全福音的效果不是看它的效果有多少 Keberhasilan sebuah penginjilan 一个传福音的果效， adalah apakah kita setia terus menjalankannya. 乃是我们有没有忠心的这样行下去。 So sekalian ada penginjilan itu tidak ada hasil 有一些传福音没有果效的， karena memang ada orang-orang yang tidak setia mengabarkan Injil. 因为可能他们对传福音都没有忠诚。 Jadi jemaat ketika mendengarkan mandat Injil, 所以当这个会有听到这些的时候， sampaikanlah berita Injil ke seluruh dunia 他说要把福音传给 kepada orang-orang. 给每个人， Tetapi banyak jemaat yang tidak menjalankannya, 但是有很多的会友完全没有去实行 mendoakannya tidak, 所以他们非常有在这个祷告， menjalankan gerakan Andreas tidak, 他们在这个有这个 Andreas 这个 menjalankan gerakan Matius tidak, 还有一个这个马太福音的行动， menyampaikan berita Injil secara pribadi kepada orang lain juga tidak. 所以他们将福音传给每一个人的时候， Jadi tidak ada hasil 虽然 karena ada orang-orang yang tidak setia menjalankan 虽 mandat 然 Injil. 他们没有果效，但是有一些不忠诚的在传。 Sekarang apakah kita kategori orang yang demikian? 我们是不是这样的人呢？ Kapan kita mendoakan orang yang belum percaya 所以 supaya 我们 mereka bisa percaya? 什么时候祷告那些还没有信的人？ Kepada siapa kita berkata, ayo 那我们向去说，哎呦，我们来 ikut 教 saya ke gereja, 跟我去教会。 dengar-dengar firman Tuhan. 所以这是神的呼召。 Kepada siapa terakhir kita mengajak mereka? 那么最后是我们向谁传的呢？ Kapan kita terakhir mewartakan Injil, kita menjelaskan tentang Injil kepada seseorang? 那么我们最后的一次机会是向谁？ Kapan terakhir kita lakukan? 那我们把福音传给他们呢？ Jadi banyak tidak ada hasil karena ada orang-orang yang tidak setia menjalankan perintah yang Allah berikan 所以 kepada setiap 有时 kita. 候我们传福音没有果效，是因为传的人没有忠诚神的旨意。 Tetapi Bapak Ibu sekalian ada kondisi yang seperti Yesaya alami. 如果我们看以赛亚所经历的， Setia mengabarkan Injil, 他已经这样忠诚， mengajak orang untuk percaya, 他已经传给要人来相信， mengajak orang datang ke gereja, 邀请更多的人来教 menyampaikan 会， firman Tuhan secara pribadi kepada seseorang 把这个个人的辅导， dengan harapan orang itu bisa percaya. 他多么希望那个人能够相信， Tetapi orang itu tetap tidak percaya. 但是那个人还是
不相信。 Saudara sekalian yang terkasih 亲 di 爱的 dalam 弟兄 Tuhan, 亲爱的弟兄， maka Tuhan tidak melihat hasilnya. 所以上帝就不看他的果效， Tuhan melihat kesetiaannya. 所以就看他的忠诚到那个哪里。 Saudara sekalian, Yesaya tahu pemberitaannya tidak didengar oleh orang. 所以以赛亚知道他所传的没有人去听， Yesaya tahu ketika dia menyampaikan firman Tuhan, tidak ada orang-orang Israel yang berespon dan bertobat. 所以以赛亚在传福音的时候，没有以色列民来回应。 Kalau Yesaya ditanya, Yesaya, berapa banyak orang yang kau menangkan? 所以我们问以赛亚，你传福音给多少人？ Yesaya, berapa jumlah orang yang kau bawa kepada Tuhan? 你把多少人带到神的面前？ Maka Yesaya jawab, tidak ada. 所以以赛亚就说完全没有。 Tetapi Tuhan melihat kesetiaan Yesaya 但是神看以赛亚的忠诚， di dalam menyampaikan berita firman 所 Tuhan. 以他没有把这个福音传得更好。 Tetapi Tuhan katakan, 所以上帝就说， pada satu waktu ketika pohon itu ditebang, 所以当那个塑胶的橡树发芽的时候， tunggul itu akan bertunas. 已经发芽起来了。 Dan tunas itu akan bertumbuh. 所以那个发芽长大的时 Dan 候， tunas itu akan memiliki bunga. 所以那个发芽就会 Dan 长大， tunas itu nanti akan berbuah. 就会开花，就会结果。 Ada hasilnya nanti. 所以就到那个时候又有收成了。 Mungkin itu tidak dilihat oleh Yesaya. 可能那个时候以赛亚没有看到， Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kita mengabarkan Injil, 所以在我们也是这样。 kadang-kadang kita seperti memetik buah. 好像有时候我们在摘果子的时候， Ya, memetik buah artinya kita ngabarin Injil. 就我们去传福音， Orang itu langsung berespon percaya. 所以他们就有时候反应就直接相信， Ya, seperti kita langsung memetik buah. 就有时候我们去， Tetapi di dalam mengabarkan Injil, 但是我们没有把福音传开， ada kalanya 有时候 kita seperti menanam. 好像我们在栽种 Kita tunggu 叫它能够成长， mulai bertunas. 已经开始 Kita menunggu 我们在等待， mulai ada ranting-ranting. 已经有枝子已经出 Kita 来了， tunggu 我们在等待， mulai ada bunga-bunga. 已经有开花了， Kita tunggu lagi 我们在等， baru ada buahnya. 我们看到有果子出 Disitulah 现， kita baru memetiknya. 所以那个时候我们才摘它的果子 Tetapi untuk itu 但是是这样， kita perlu setia menjalankannya. 但是我们必须要忠诚的去行。 So sekalian, kadang-kadang ada orang yang begitu lama sekali baru kita menangkan. 有时候我们传福音给一个人，他很久才能够相信。 Kita setia mengabarkan Injil. 我们很忠诚的去传， Urusan percaya atau tidak itu adalah pekerjaan Tuhan. 所以他信与不信是神自己的工作。 Tahun 1921, sepasang suami istri dari Swedia, yaitu David dan Sveflot, berangkat ke daerah Kongo untuk mengabarkan Injil di sana. 所以1921年有一个有叙利亚的夫妇去公过传福音， Mereka mengabarkan Injil bertahun-tahun dan tidak ada hasilnya. 他们已经把福音传了很久，但是还没有果效， Dan khususnya dilarang oleh pemimpin suku tersebut. 所以在那边的领袖， Tapi ada seorang anak kecil yang menjual telur yang Tapi- diizinkan oleh kepala suku tersebut mendatangi mereka. 所以有一个小孩子，他也是在卖蛋的，就来到他的跟前。 Svea menolong anak ini, ya, dan juga mengajarkan tentang Yesus kepada anak ini. 所以要帮助这个孩子，也要帮助这个孩子的信耶稣。 Tahun 1923, 在1923年的时候， istri David Flat, yaitu Sivia, meninggal dunia.
这个他的妻子 ketika 就去世了 melahirkan seorang bayi. 还有一个孩子， Wah, David Flood itu begitu kecewanya. 所以他们就非常的那个兴奋。 Dia melayani Tuhan, 他这样兴奋地 mengabarkan Injil kepada orang suku tersebut. 把这个福音传给那个民族 Tidak ada yang percaya. 啊， Tidak ada yang percaya. 没有人找， Hanya seorang anak kecil yang diajarkan. 只有一个卖蛋的人去找他， Maka dia begitu kecewanya dengan Tuhan. 所以他非常的焦虑 Apalagi dia kehilangan istrinya. 何况他的妻子又失去了， Maka dengan penuh kekecewaan David Flood ini akhirnya pulang ke negeri asalnya. 所以他这个做丈夫的就回到他起初的那个地方， Karena dia merasa dia tidak sanggup untuk mendidik anak yang baru lahir, dia serahkan kepada misionaris yang 所 lain. 以因为他完全没有能力去照顾着孩子，就把孩子 Sosial 交给 David Flood itu begitu kecewanya sehingga hidupnya berantakan, dia mabok-mabokan, dia kecewa dengan Tuhan. 所以因为他非常的焦虑，以致他的生活就乱七八糟了。 Pada tahun 1960-an, 在1900年的时候， anaknya yang bernama Angie 他的孩子叫做英记 dijelaskan tentang bagaimana asal usulnya. 就有人把他的那个生平说出来， Maka dia berinisiatif mencari David Flood. 所以他就自动的去找那个大卫他的那个爸爸 Akhirnya dia ketemu. 以后就遇见了， Dan dia tahu 他知道， bagaimana kecewanya David Flood. 所以他知道他那个焦虑， Dia pernah mendengar, Angie ini pernah mendengar 所以他虽然是这样， bahwa ada penginjilan yang terjadi luar biasa terjadi di daerah Kongo ini. 他知道他在以前已经传福音这样这个努力， Dan itu disampaikan oleh seorang pendeta yang melayani di sana. 但是被一个这个牧师把他在这个Pendeta yang ada di sana. Pendeta yang ada di sana dari suku tersebut. 从那个民族有一个牧师就把他转 Dan 开， bukan itu saja, itu meliputi banyak daerah-daerah yang lain. 所以那个时候在那边有一个默认很多的人， Maka Angie itu cerita kepada David Flood. 所以 NG 就这样诉说他以前的事情， Dan Angie katakan kepada papanya ini, 所以他就对他的父亲说， yang mengabarkan itu adalah pendeta Ruhigita Nagoro. Bahasa Mandarinnya apa nih? Ruhigita Dagaro. Itulah ya kira-kira ya. Nah, dan Bapak Ibu sekalian, ternyata ini adalah anak kecil 这个虽然是个小孩子， yang dulunya jual telur, 以前是卖蛋的， yang istrinya mengabarkan Injil kepada dia. 所以这是大卫的妻子把福音传给他， Wah, waktu itu David Flood itu terhibur hatinya. 所以我们看到大卫这样 Ternyata tidak sia-sia 完全没有突然， melalui satu anak ini 因为从这个小孩子， terjadi penginjilan yang luar biasa. 所以看他把福音传得那么广。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kiranya kita boleh terdorong untuk setia mengabarkan Injil. 所以我们传福音必须要忠诚， Jangan putus-putus berdoa untuk suami yang sudah lama tidak 有时候我 tidak 们 mau datang ke 我 gereja. 们为主丈夫还没有来信主，我们 Ada 为他祷 teman-teman 告。 yang sepertinya menolak, 还有为一些的朋友，我们怎么样的为他来祷告？ tetapi kita percaya 但是我们相信， kalau kita setia menjalankan, 如果我们以真诚的心对待， kalau orang yang kita kabarkan Injil itu adalah orang pilihan Tuhan, 我们看到如果那个人是被神所使用的， pada satu waktu 但有一个时候， orang itu menjadi orang yang percaya. 所以那个人便会成为很伟大的人。 Amin. 阿门。 Saya tadi udah diingatkan ya oleh bunyi telepon. Jadi penyampaian firman Tuhan sampai di sini dan kita masuk di dalam doa. 我们就进入祷告。
Bapa di surga, terima kasih atas firman. 主，我们谢谢你给我们你的话， Kiranya kami boleh didorong untuk setia. 好叫我们能够忠诚。 Kadang-kadang kami belum melihat hasil penginjilan kami. 有时候我们没有看到我们的果效， Tetapi kami percaya 但是我们深 kalau 信， kami setia, 如果我们有忠诚的话， Tuhan tetap bisa berkarya. 我们看到神一定会做。 Sehingga orang yang kami harapkan untuk percaya, 我们要盼望一个人来信， yang sudah kami kabarkan tentang 可 Injil 能 kepada 我们已 mereka, 经传很久给他 atau 了， orang yang sudah kami mau ajak ke gereja, 或者我们要把他叫来教会的。 pada satu waktu 但是在一个时候， Tuhan bekerja dalam hatinya, 我们知道上帝会在他心中工作， sehingga orang tersebut bisa dimenangkan untuk Kristus. 所以那个人就会被上帝的灵感动，来到我们教会。 Kiranya Tuhan mendorong kami 愿上帝帮助我们， yang belum mengabarkan Injil, beri Hayo. kami kerinduan untuk 还没有 mengabarkan 把 Injil. 福音传给亲戚朋友的， Kami yang sudah melakukan, 或者我们已经 beri 传了， kami kesetiaan 我们要有忠诚 dan 的 beri 心， kami lebih giat lagi dalam mengabarkan 我们 Injil. 必须要比别人更忠诚的去传。 Terima kasih atas firman. 主，我们谢谢你，谢谢我们 Di 的 dalam 话， nama Tuhan Yesus, 奉耶稣的名祷告， kami panjatkan doa kami. 我们在你面前祷告， Amin. 阿门。 Baik, terima kasih kepada Pendeta Rusdi dan juga Bapak Simon yang telah menerjemahkan. Kiranya sungguh firman Tuhan boleh mengingatkan kita untuk terus setia memberitakan Injil, mendoakan saudara dan keluarga kita yang belum percaya apapun hasilnya. Karena nanti Tuhan yang akan bekerja di atas mereka semua. Dan baik Bapak Ibu sekalian, untuk merespon firman Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini ada 2 kali persembahan, kantong merah untuk kas gereja dan kantong ungu untuk kas misi. Namun sebelum itu kita akan dahului dengan persembahan mesbah. Kita siapkan persembahan perpuluhan kita, persembahan syukur kita. Kita akan letakkan di dalam kotak mesbah di depan dan didahului oleh hamba Tuhan dan juga majelis. Kita iringi persembahan kita dengan sebuah pujian, jadikan aku saluran berkat. Silakan kepada para majelis dan hamba Tuhan boleh memulai. Di dalam hidup yang penuh liku, Banyak yang keluh kesah, bawakannya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Bait yang kedua. Beritakan tentang kasih Tuhanku, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya
saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Kepada para petugas silakan. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi Musik saja. umatnya. Baik, bersama-sama kita nyanyikan bait yang kedua. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat. Bapak Ibu sekalian, bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi chorusnya. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tiada habis-habisnya, tiada henti-hentinya, selalu baru setiap pagi yang kami boleh nikmati. Dan saat ini kami mengucap syukur di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan, dan pada saat ini kembali kami diberikan kesempatan boleh memberikan persembahan kami yang semua asalnya berkatnya hanya dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, berikan kami juga kerelaan hati. Kami boleh mempersiapkan yang terbaik untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati tangan-tangan yang mungkin belum berkesempatan untuk memberi. Senantiasa dimanapun di kemudian hari boleh berkesempatan untuk memberi. Terpujilah namamu, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada dua pokok doa syafaat yang akan kita sama-sama doakan dengan membuka suara kita. Kita berdoa bersama-sama bersehati. Kita doakan untuk bangsa dan negara kita di mana ada target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden. Semoga semua ini bisa tercapai dan perekonomian kita makin membaik sehingga juga banyak membuka lapangan kerja yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa kita. Bapak Ibu, mari kita doakan hal ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dan di mana juga target pemerintahan kami di bawah Presiden Prabowo dan pemerintah yang menargetkan 8% dalam pertumbuhan ekonomi. Kami rindu Tuhan, biarlah secara bertahap perlahan berikan hikmat kepada pemerintah kami
sehingga mereka semua boleh dengan hikmat daripada Tuhan mencapai target yang dicapai ini. Dan mereka juga boleh memberikan hati yang benar-benar sungguh takut akan Tuhan. Mereka boleh bekerja dengan baik, bekerja untuk masyarakat, mengabdikan diri untuk masyarakat. Dan kami bersyukur dengan adanya sehingga pertumbuhan ekonomi, banyak lapangan kerja yang akan dibuka. Karena saat ini banyak sekali terjadi PHK dan kami rindu banyak lapangan kerja yang dibuka, sehingga perekonomian kami makin hari makin membaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Dan yang kedua, kita juga mau berdoa, doakan untuk jemaat kita semua, untuk para aktivis, untuk majelis, dan untuk hamba Tuhan. Biarlah kita semua berkolaborasi, bekerja sama, bersehati, selalu setia untuk saling mengasihi. Kita mendukung dan bekerja sama dalam mengerjakan panggilan Tuhan, mendukung setiap acara-acara gereja, mendukung setiap kegiatan gereja. Mari kita buka suara sama-sama Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk para jemaat, aktivis, hamba Tuhan dan majelis. Berikan kami kesatuan hati, sama-sama boleh memajukan gereja di tempat ini. Kami boleh saling mengasihi, saling bekerja sama, saling memperhatikan dan selalu setia dalam bersama-sama beribadah di tempat ini. Sehingga rumah Tuhan di tempat ini makin hari makin maju, nama Tuhan makin dipermuliakan melalui GKBJ Cengkareng ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati para jemaat kami semua senantiasa. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Inilah doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber kasih, kiranya kita boleh mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang sudah mengutus Kristus ke dalam dunia. Kiranya kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjalankan misinya, menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Dan kasih daripada Allah Roh Kudus, Allah yang memberikan pengertian tentang Injil kepada setiap hati kami. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal yang sudah mengaruniakan hidup yang kekal, mendorongmu untuk mewartakan berita anugerah kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga melaluinya nama Tuhan dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Di antara jemaat yang hadir pada pagi hari ini, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Kalau ada mungkin bisa angkat tangan saja cukup. Ada? Tidak ada ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melihat warta di Videotron, ada beberapa berita yang saya sampaikan.
Pertama ada berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Tan Kian Hon dalam usia 86 tahun. Ini adalah papa dari Pendeta Stephen Paul. Pendeta Stephen Paul Sabtu yang lalu kemarin sudah berangkat ke Siantar, ya. Kita doakan untuk setiap anggota keluarga supaya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi mereka sekeluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah saudara pulang, ini minggu pertama berarti ada basar. Di sana tersedia berbagai makanan-makanan yang saudara bisa beli, ya, dan itu mendukung untuk retreat kita di tahun 2026. Dengan membeli kita memberikan dukungan. Dan kita bersyukur melalui basar ini dana yang terkumpul ya untuk meringankan retreat kita sudah mencapai 88.620.000 rupiah. Ya, cukup besar ya. Nah, nanti kalau saudara pulang, saudara sekalian bisa mampir, saudara sekalian juga bisa membeli barang-barang makanan yang ada di sana. Dan jikalau saudara ingin turut mendukung, memberikan sumbangan makanan untuk dijual, saudara juga sekalian bisa menghubungi saudari Rinawati. Ya, kita akan melihat beberapa warta gereja melalui Videotron. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara seiman. Mari kita simak bersama warta gereja untuk minggu ini. Memasuki bulan Oktober, kita memperingati bulan misi. Kiranya bulan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menghidupi panggilan memberitakan Injil Kristus melalui hidup dan pelayanan kita sehari-hari. Pembacaan Alkitab Jumat minggu ini memasuki kitab Yesaya pasal 22 sampai pasal 27. Mari kita setia terus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucapkan selamat kepada jemaat yang telah menerima baptisan dan atestasi pada Sabtu 4 Oktober 2025 kemarin. Biarlah iman yang telah diteguhkan semakin bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Nama-nama mereka akan ditayangkan dalam slide berikut. Kelas bertunas akan dimulai Senin 13 Oktober pukul 19.30 melalui Zoom. Sesi pertama akan membahas pengertian kedewasaan rohani yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Paul. Kelas berbuah juga akan segera berjalan dengan sesi pertamanya bertema pentingnya berita Injil yang akan dibawakan oleh Guru Injil Veniele Gulo. Mari jemaat untuk mengambil bagian dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Bagi jemaat usia indah, Selasa 7 Oktober pukul 10 akan diadakan persekutuan dengan tema kehancuran dan pemulihan yang terambil dari Yesaya 23 ayat 1-18 dan akan dibawakan oleh Guru Injil Advent. Mari mengawali hari bersama Tuhan dalam persekutuan doa pagi, Sabtu 11 Oktober pukul 6 pagi. Ibadah hybrid ini akan membahas tema damai di tengah kekacauan, terambil dari Yesaya 26 ayat 1-21 yang akan dibawakan oleh Guru Injil Dave Wijaya. Minggu 12 Oktober pukul 8 pagi dan 10.30 akan beribadah bersama dengan tema Anda bertanya, kami menjawab, dari 1 Petrus 3 ayat 15-16. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Masih pada Minggu 12 Oktober pukul 8 pagi, para remaja diundang untuk mengikuti ibadah yang bertema khusus Prepare for Defense, terambil dari 1 Petrus 3 ayat 15-16 yang akan dibawakan oleh Guru Injil Petra Barasa. Dan bagi anak-anak, ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada pukul 8 dan 10.30 dengan tema memberitakan Yesus, terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Mari orang tua untuk membawa anak-anak hadir agar mereka bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan.
Demikian Warta Gereja minggu ini. Mari kita terus hidup setia, bertumbuh dalam firman, dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sekali pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ada bazar di bawah. Mungkin boleh mampir untuk mensupport retret kita. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Baik, kepada para petugas mungkin boleh ke depan sebentar untuk kita